Hai hai hai, balik lagi nih sama Farid Ramadana. Oke teman-teman, saya kali ini bakalan mau kasih tahu ke kalian gimana sih cara keluar Bali melalui jalur darat alias pakai pesawat ya. Yuk simak terus. Jadi teman-teman, saya bakalan mau kasih tahu ke kalian ya dari urutan awal sampai saya sampai ke bandara tujuan nih. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus step by stepnya biar nggak ketinggalan. Dan sekarang saya ada di pintu keberangkatan domestiknya. Jakarta berapa orang? Dua. Nah teman-teman, urutan yang pertama ini kita memvalidasi surat keterangan negatif rapid ya, rapid antigen ataupun swab PCR seperti ini. Oke, dicap nanti sama petugas bandaranya sebelum kita masuk ke bandaranya. Oke, dan yang kedua adalah check-in ya teman-teman. Kalau saya di sini udah kebiasaan self check-in, jadi saya check-in sendiri dulu. Tapi teman-teman bisa check-in juga melalui counter sekalian menaruh barang atau luggage ya. Nah, kalau sudah selesai prosesnya kan dapat boarding passnya nih. Lalu kebetulan saya ada bagasi ya, jadi kita harus check-in bagasi juga. Sebenarnya kalian saya bilang tadi bisa check-in juga sekalian di bagasi ya, nanti dibantu sama petugasnya seperti biasa lah. Oke, jadi sembari saya mau kasih tahu begini situasi dan kondisi di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini. Situasinya sangat sepi teman-teman. Nggak ramai ya, banyak konter yang tutup juga. Di berbagai maskapai ini yang buka cuma Citylink sejauh ini nih di tempat saya. Oke, dan saya bakalan mau check-in dulu untuk bagasinya. Nah, di sini kalian bakalan ditanyain yang pertama itu KTP. Kalau misalnya sudah check-in, boarding passnya juga. Yang ketiganya itu surat rapid antigennya juga bakalan dicek, atau swab PCR-nya bakalan dicek lagi di sini sebelum dimasukin barang-barang atau bagasi yang kalian mau taruh ya. Nah, habis itu baru deh ditimbang berat dari bagasi itu. Oke, kalau kalian belum check-in, kalian bisa check-in di sini yang saya maksud. Oke. Dan seperti biasanya petugasnya bakalan nanyain di dalam bagasinya ada senjata tajam kah, ada benda-benda tajam kah, ada cairan yang berbahaya ataupun itu yang dilarang oleh maskapai untuk masuk ke pesawat. Seperti biasa ya, kalian bakalan ditanyain. Nah, lanjut. Kalau kita sudah selesai check-in luggage-nya dan preparation-nya untuk bagasi, kita langsung ke pintu keberangkatan atau departure gate. Oke, di sini boarding pass-nya harus di-scan dulu biar pintunya kebuka ya teman-teman, dan bakalan dicek KTP dan boarding pass-nya oleh petugas seperti ini. Nah, habis itu kita masuk untuk pengecekan diri juga ya, tas-tas yang kita bawa sebelum masuk ke pesawat seperti biasa ya. Oke, barang-barang kalian buka, masukin ke keranjang lalu di scan. Oke, jadi kita juga bakalan di scan, jadi tidak ada benda metal, besi yang ada di dalam tubuh kita harus taruh semua. Dan kalau sudah, kita ke atas nih, kita lanjut. Nah, kita menuju ke gate untuk penerbangan ya, menunggu pesawat tiba. Jadi sampai sini jelas ya teman-teman. Nanti saya bakalan kasih tahu ke kalian rangkumannya di akhir video. Oke, jadi ikutin terus biar kalian nggak terlongkap ataupun nggak ketinggalan step by stepnya. Oke, untuk keluar Bali.
Delay ya pesawat ya? Delay setengah jam. Setengah jam ya? Aduh. Bosan. Nah, sekarang saya ada di gate 3 ya, menunggu pesawat tiba. Dan kebetulan ada delay setengah jam. Oke, saya bakalan kasih tahu rangkuman singkatnya ya dari awal sampai saya di gate 3-nya. Oke. Nah, kita udah sampai di gate 3 nih. Gimana tadi prosesnya dari depan sampai sini? Dari awal masuk kita dicek dulu tuh hasil swab antigennya atau PCR. PCR. Itu dulu, ya kan? Terus kalau udah pas Bagasi. kita masuk, ya kan? Masuk untuk kalau yang punya bagasi Dicek dulu bagasinya, bagasi yang pertama. untuk inilah masukin ke ini kan ke pesawat gitu. Nah, di situ juga harus menyediain yang pertama itu kan surat rapid antigen atau PCR. PCR. Terus yang kedua KTP. Nah, yang ketiganya itu tiket pesawatnya kemana. Nah, kalau udah lolos, dicek segala macam barang ditanyain juga kan. Ya kayak biasa itulah. Bawa pisau, bawa benda tajam, bawa senjata tajam atau segala apapun itu kan. Udah lolos, kita ke atas untuk ini ke bagian ininya ya, tiketing. Nah, kalau ke atas itu yang dibawa itu KTP sama tiket. Tiketnya itu harus di print dulu ya teman-teman. Kadang-kadang suka ditolak kalau cuma pakai HP gitu. Di printnya itu bisa di self check in di bawah sebelum check in luggage itu bisa. Nah, di situ kan udah dapat tiketnya itu berupa kertas, terus di scan biar barcode-nya itu kebaca, biar pintunya kebuka kan gitu. Buat pintu masuk, habis itu tiketnya dicek sama petugas dan KTP-nya juga. Betul. Nah, habis itu lolos masuk sampai ke gate. Nah, sekarang kita baru sampai gate nih. Nanti pas di pesawatnya let's see apalagi habis itu kita kasih tahu lagi kayak gimana. Oke, tunggu lagi ya. Dan kebetulan pesawatnya delay nih setengah jam. Setengah Ke jam, Jakarta guys. harusnya jam 5, jadinya 5.30 Setengah 6. gitu, setengah 6 ya, setengah 6 sore. Semoga aja nggak delay lagi biar nggak sampai Jakarta itu malam banget ya. Oke. Oh iya, satu lagi untuk EHC itu harus, tapi sejauh ini belum ada pengecekan untuk itu. Kemungkinan bakalan di airport tujuan. Mungkin di Kalau Bandara saya- Soekarno-Hatta ya, Ya baru dicek. kalau di Jakarta itu ya di Bandara Soekarno-Hatta gitu. Jadi sejauh ini sampai gate ini belum ada pengecekan ya untuk EHAC itu. Tapi kalian harus isi sebelum masuk bandara lah biar nggak kebingungan lagi gitu. Oke, ikutin lagi tahap selanjutnya. And in support of the clean lifestyle, Citylink has provided sanitizer in each galley. During sales on board and debarrassers, the usage of electronic devices that might interfere aircraft navigation or fall under the seat. Nah, di sini kalian juga bakalan dikasih tahu sama petugas di pesawat ya, cabin crew-nya juga mengingatkan kalau kalian juga harus mengisi surat EHAC atau aplikasinya ya. Jadi data-data tersebut wajib kalian isi. Jadi begini situasi dan kondisi di pesawatnya ya. Jadi kalian harus duduk, jaga jarak. Oke teman-teman, saya sudah tiba di Bandara Jakarta, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Oke. Nah, kita udah sampai nih Kita sampai di Bandara Jakarta. Soekarno-Hatta. Tadi itu pengecekannya gimana? EHC-nya. Jadi pas turun Pas turun ada dia kayak counter untuk pengecekan EHC-nya dulu. Dicek barcode-nya, terus di-scan deh sama orangnya. ya, jadi kalau bisa sih udah siapin dulu Dari- ya dari bandara sebelumnya. Biar gampang kalian terus tinggal buka aplikasinya. Tinggal di-scan Iya. sama petugas. Kan kalau udah registrasi segala macem, nanti ada tinggal klik namanya itu keluar barcode ya.
udah ada barcode-nya. Keluar barcode-nya di scan sama petugasnya. Langsung boleh masuk deh, cepet kok. Yang penting kalian prepare dulu sebelumnya, oke? Gampang banget. Iya. Kita udah mau ngambil bagasi nih. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Sambil menunggu bagasi datang, yuk kita lihat situasi dan kondisinya di Bandara Soekarno-Hatta ya. Sepi ya teman-teman, sekarang itu padahal di jam 6:30 malam, masih belum malam sekali ya. Jadi begini kondisinya. Jadi bisa ngeliat juga ini cara ngelempar kopernya gimana. Ternyata ada kamera yang bisa ditunjukkan ke penumpang nih teman-teman. Bagus banget nih. Aku malah baru tahu nih. Nggak tahu ini dari kapan. Kamu udah tahu? Aku baru tahu. Ini ada gini. Udah dong. Aku jarang tuh punya bagasi kalau jalan-jalan. Oh iya benar. Jarang pakai bagasi soalnya teman-teman kalau aku jalan. Maklum lah, backpacker simple. Alright, jadi gitu ya teman-teman kesimpulannya dari awal masuk Bandara I Gusti Ngurah Rai, keluar Bali sampai tiba di bandara tujuan. Kalau saya itu di Jakarta alias Soekarno-Hatta teman-teman. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian dan kalian dapat informasi ya yang jelas dari sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak bisa kalian mengerti atau ada salah kata atau ada kekurangan. Saya minta maaf ya. Tapi kalian bisa kasih saran juga, kasih masukan juga, oke, kasih kritik atau ide juga ya di kolom komentar supaya channel saya ini bisa berkembang seperti itu. Ataupun kalian atau teman-teman yang lain juga punya informasi mengenai gimana sih caranya keluar atau masuk Bali jalur udara, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan ragu-ragu ya, biar kita sharing juga. Itu sangat penting buat teman-teman yang lagi nyari informasi nih. Gimana sih caranya keluar Bali ataupun masuk Bali melalui jalur udara. Dan juga saya bakalan secepatnya juga kasih tahu ke kalian ya gimana caranya jalur daratnya nih keluar masuk Bali melalui jalur darat. Semoga saya bisa upload secepatnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa ya tekan subscribe-nya juga dan loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi langsung ke HP kalian mengenai video-video terbaru saya. Oke, saya sudah di luar airport nih teman-teman. Oh iya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu informasi gimana cara keluar atau masuk Bali ya. Oke teman-teman, saya mohon pamit dulu. Sampai jumpa in the next video. Oke, ciao, bye-bye.